Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in hikmah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus tetap menjadi sebuah keyakinan untuk kita mengenai seluruh yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun itu adalah jelas-jelas merupakan bimbingan Allah dan wahyunya. Sebagaimana firman-Nya mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasul berkata sepatah kata pun, melainkan perkataannya itu adalah berdasarkan bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang disabdakan oleh beliau adalah kullu syai'in hikmatun. Segala kejadian apapun pasti ada kandungan hikmah. Kita harus yakin ini benar adanya. Hanya hikmah tersebut perlu kita menanti kunjungnya hikmah itu. Ada yang memang tidak jauh dari keterjadian itu lalu hikmah terlahir. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang diberikan ujian, itu adalah syai', itu adalah sesuatu. Diberikan ujian sakit. Pada saat seseorang meyakini sakit itu adalah sesuatu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa pasti ada hikmah di balik itu, maka secara otomatis itu akan terjadi apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah yang pasti terjadi dengan seseorang diberikan ujian tentang sakit yang dideritanya itu? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza ahaballahu 'abdan ibtalahu. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin mencintai seorang hambanya, pasti Allah akan mengujinya. Liyasma'a tadarru'ahu, supaya Allah Subhanahu wa taala mendengar rintihannya, mendengar suara keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pada faktanya orang yang beriman itu pada saat dia diuji dengan rasa sakit, maka yang muncul dan meluncur dari lisannya adalah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus kata ya Allah, ya Allah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ketika tidak diberikan ujian sakit, maka yang bersangkutan melupakan kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, jaminan rasa tenang itu akan terjadi. Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sadarilah, ingatlah, dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala pasti ada ketenangan di dalam hati manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, dengan perkataan Rasulullah SAW yang berbunyi kullu syai'in hikmatun, maka sejak dari sekarang dan hari ini, pada saat terjadi sesuatu yang enak atau yang gak enak, pokoknya terjadi sesuatu pada diri kita, maka kita harus husnuzoni akan ada hikmah di balik itu. Secara pribadi, ketika saya jatuh dari motor dan sampai terlepas tangan dari mangkuknya, dari pergelangannya, dari mangkuknya, saya teringat hadis itu. Saya memohon kepada Allah, saya bertanya kepada Allah, ya Allah, hadiah besar apa yang akan kau beri? Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadiah besar tersebut? Tiba-tiba ada orang yang menawarkan ibadah haji. Tiba-tiba ada orang yang memberikan dana sampai pada akhirnya kami tidak perlu lagi untuk kontrak. Dan banyak lagi kejadian-kejadian dengan menyadari dan husnuzon bahwa kejadian itu pasti ada kandungan hikmah. Bukan malah marah-marah, bukan malah protes,
Bisa jadi protesnya adalah dengan ungkapan kalimat, kenapa sih ya Allah, padahal si fulan itu ibadah nggak mau, ngaji nggak mau, sholat nggak mau, taat nggak mau, tapi dia hidupnya enak terus, hartanya banyak dan seterusnya. Saudara-saudaraku, buat kita sebagai orang yang beriman, maka tetap yang harus jadi panduan dan pedoman adalah kullu syai'in hikmatun. Segala kejadian apapun pasti ada kandungan hikmah. Hanya hikmah itu jadi dan keterjadiannya itu bisa jadi segera dan bisa jadi memerlukan waktu untuk kita menantikan semua itu. Tetapi husnuzon bahwasanya kejadian yang tidak enak sekalipun pasti ada kandungan hikmah. Tinggal masalahnya adalah bahwa kita ada enggak sebuah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai lepas kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala serta berhusnuzon dengan kejadian-kejadian yang sekalipun tidak diinginkan oleh kita sebagai manusia, tapi yakinlah hal yang bersifat dengan hikmah itu akan ada dan terlahir di dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Atas kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.